Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan kelas F. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai corporate liquidation and recognition. Selamat menonton. Oke, kita membahas pertama yaitu Bankruptcy Reform Act of 1978. Di sini akan menjelaskan tentang kondisi di mana perusahaan dikatakan insolvent jika dia tidak dapat membayar utangnya tepat waktu ataupun utangnya melebihi nilai aset yang ia miliki. Nah, di sini akan menjadi dasar hukum tentang bagaimana cara penglikuidasian atau reorganisasinya. Lalu, di sini tuh juga membahas tentang cara membatasi masa eksklusivitas rencana dan keputusan sewa agar prosesnya tidak disalahgunakan serta berjalan lebih cepat. Nah, tujuan utama kepalitannya itu adalah melindungi kepentingan kreditur, memastikan distribusi aset secara adil, dan memberi kesempatan baru bagi debitur. Nah, namun secara real life-nya, pengadilan dapat menyetujui rencana reorganisasi ini ketika memaksa likuidasi ataupun mengubahnya. Kasus kepalitan dapat diajukan secara sukarela oleh perusahaan atau secara paksa oleh kreditur. Nah, tadi yang di slide pertama itu adalah membahas tentang perundang-undangannya. Sekarang yang pertama kita akan membahas mengenai the Office of U.S. Trustee. Jadi ini adalah suatu lembaga atau departemen di bawah kehakiman yang mengatur jalannya kasus kepilitan. Nah, adapun tugasnya yaitu mengawasi proses administrasi, menunjuk atau menjadi trustee sementara, lalu mengawasi kinerja trustee swasta dan memantau komite kreditur serta memimpin rapat dengan para kreditur. Lalu yang kedua adalah duties of the debtor corporation. Jadi, di sini itu perusahaan yang bangkrut wajib menyerahkan data penting seperti daftar kreditur, aset, dan kewajiban. Nah, di sisi lain, mereka juga harus bekerja sama dengan trustee yang menyerahkan dokumen dan harta yang relevan, serta hadir di persidangan bila dipanggil. Dan yang terakhir yaitu duties of the bankruptcy judge, yaitu seorang hakim berperan dalam menyelesaikan perselisihan selama proses kepailitan dan menyetujui pembayaran utang-utang lama atau pengeluaran khususnya yang bersifat penting. Nah, pertama adalah liquidation, yaitu proses di mana perusahaan yang bangkrut harus menjual seluruh asetnya untuk membayar utang. Jadi, di sini itu adalah proses yang dipilih karena lebih cepat dan mudah dibanding reorganisasi. Pengajuannya pun bisa dilakukan secara sukarela oleh perusahaan ataupun secara paksa oleh kreditur. Lalu setelah pengadilan nanti mengeluarkan order for relief, kreditur bisa menagih langsung lagi dan seorang trustee ditunjuk untuk mengambil alih harta perusahaan. Nantinya kreditur juga dapat membentuk komite untuk mengawasi proses ini. Yang kedua yaitu duties of the trustee. Jadi di sini itu mereka bertugas untuk menguasai dan mengelola semua aset perusahaan, menjual aset tersebut dan mengubahnya menjadi kas. Lalu menyelidiki kondisi keuangan debitur agar prosesnya lebih transparan, memeriksa dan menyaring klaim kreditur dan menolak informasi-informasi yang tidak sah ataupun tidak penting. Dan yang terakhir yaitu menyusun laporan berkala dan laporan akhir ke pengadilan. Jadi bisa dikatakan trustee ini adalah lembaga yang memastikan seluruh proses berjalan adil dan sesuai hukum. Yang terakhir yaitu payment of claims. Jadi di sini itu adalah tindakan ataupun kegiatan pembayaran utang dilakukan berdasarkan urutan prioritas yang sudah kita bahas di chapter sebelumnya. Di sini yang pertama yaitu adalah secured claims atau kreditur dengan jaminan aset dibayar terlebih dahulu dan hasil penjualan jaminan. Yang kedua yaitu unsecured priority claims, di mana meliputi biaya administrasi, gaji karyawan, tunjangan, dan pajak. Yang ketiga yaitu unsecured non-priority claims. Biasanya itu klaim umum lainnya, seperti dibayar ketika masih ada sisa dana, dan apabila memang masih ada, bisa dibagi secara rata. Dan yang terakhir yaitu stockholders, di mana pemegang saham hanya menerima sisa aset jika seluruh kreditur sudah dibayar penuh. Oke, selanjutnya yakni illustration of a liquidation case. Jadi ilustrasi dalam kasus likuidasi. Nah, sebelumnya kita masuk dalam peringkat klaim dalam kasus likuidasi pada chapter 7. Jadi ini tuh kayak ada beberapa tingkatan. Yang pertama ada klaim dengan jaminan atau secured claims, itu merupakan klaim yang dijamin dengan hak tanggungan yang sah. Lalu yang kedua ada klaim tanpa jaminan yang diprioritaskan atau unsecured priority claims. Ini ada beberapa. Yang pertama ada biaya administrasi yang timbul dalam pelestarian dan likuidasi harta pailit, termasuk biaya wali atau trustee serta biaya hukum dan akuntansi. Lalu yang kedua ada klaim yang timbul antara tanggal pengajuan permohonan faksa atau involuntary petition dan tanggal penunjukan wali sementara. Lalu yang ketiga ada
klaim atas upah gaji dan komisi yang diperbolehkan dalam 180 hari sebelum pengajuan permohonan dan tidak melebihi $12.475 per individu. Yang keempat, ada klaim atas kontribusi ke program tunjangan karyawan yang timbul dari jasa yang diberikan dalam 180 hari sebelum pengajuan permohonan dan dibatasi hingga $12.475 per karyawan. Lalu yang kelima ada klaim individu, ini merupakan tidak melebihi $2.775 yang timbul dari pembelian, sewa atau sewa guna usaha atas properti yang tidak dikirimkan atau pembelian jasa yang tidak diberikan oleh debitur. Yang keenam, ada klaim dari badan pemerintah atas pajak, penghasilan atau penerimaan bruto, pajak properti, pajak kekerjaan, dan lain-lain. Nah, pajak yang dipungut atau ditahan yang menjadi tanggung jawab debitur serta denda yang terkait juga termasuk. Lalu yang ketiga ada klaim tanpa jaminan yang tidak diprioritaskan. Ini ada yang pertama ada klaim yang diakui dan diajukan tepat waktu. Lalu yang kedua ada klaim yang diakui tetapi bukti klaim diajukan terlambat. Lalu yang ketiga ada klaim yang diakui atas denda, penalti atau perampasan. Lalu ada klaim atas bunga dari klaim tanpa jaminan yang diprioritaskan maupun tanpa jaminan yang tidak diprioritaskan. Dan yang terakhir ada klaim pemegang saham atau stockholder claim. Jadi ini tuh merupakan sisa aset dikembalikan kepada perusahaan debitur atau para pemegang saham lainnya. Oke, selanjutnya yakni statement of affairs. Jadi, tugas seorang wali itu dapat mencakup pengajuan laporan keadaan keuangan kepada pengadilan yang mengurusi kebangkrutan. Nah, laporan ini merupakan dokumen hukum yang disiapkan untuk pengadilan. Nah, laporan keadaan atau statement of affairs adalah laporan keuangan yang menekankan pada nilai likuidasi dan memberikan informasi yang relevan bagi wali dalam melikuidasi perusahaan debitur. Nah, laporan ini juga memberikan informasi yang mungkin berguna bagi para kreditur serta pihak pengadilan. Oke, lanjut. Nah, bisa dilihat gambar yang tengah itu merupakan laporan keadaan atau statement of affairs untuk Chem Corporation. Nah, informasi dalam laporan ini diperoleh dari neraca. Nah, neracanya bisa dilihat gambar yang paling kiri. Nah, pada tanggal pengajuan serta dari sumber lain seperti penilaian atas nilai likuidasi yang diharapkan dari aset dan perjanjian kontraktual dengan para kreditur. Nah, hipotek yang harus dibayar beserta bunga sebesar $5.000 yang masih terutang dijamin dengan tanah dan bangunan. Nah, seluruh piutang usaha itu diagungkan sebagai jaminan atas pinjaman bank dan bunga terutang sebesar $2.000. Nah, ini diperkirakan bahwa aset Chem dapat dikonversi menjadi kas pada waktu 3 bulan. Nilai realisasi yang diperkirakan sebagai berikut yang bisa dilihat di gambar paling kanan. Nah, jadi aset yang diagunkan sebagai jaminan atas klaim kreditur dikompensasikan dengan estimasi klaim kreditur yang dijamin pada bagian aset dalam laporan keadaan. Nah, kelebihan nilai realisasi aset yang diagunkan itu dibandingkan dengan klaim terkait dicatat pada kolom sebelah kanan laporan untuk menunjukkan jumlah yang tersedia bagi kreditur tanpa jaminan. Oke, selanjutnya yakni trustee accounting. Jadi, trustee accounting atau akuntansi wali itu merujuk pada catatan akuntansi yang dibuat dan dikelola oleh seorang wali atau perwakilan yang ditunjuk oleh pengadilan dalam kasus kebangkrutan atau likuidasi. Nah, jadi, dalam kasus ini, Wali Chem Corporation itu membuka catatan akuntansi baru dengan mencatat aset pada nilai buku tanpa akun kontra aset agar lebih sederhana dan relevan untuk proses likuidasi. Nah, setelah mengambil alih pengelolaan harta pilot, Wali mencatat keuntungan, kerugian, dan biaya likuidasi langsung ke akun ekuitas harta pilot. Nah, akun ini mewakili ekuitas residual yang dapat diklaim pemegang saham setelah aset dilikuidasi dan kewajiban diselesaikan. Jadi, transaksi dan peristiwa selama bulan pertama kepengurusan Polycam itu dijelaskan dan di-entry jurnal untuk mencatatnya dalam pembukuan wali. Nah, itu bisa dilihat dalam jurnal berikut. Nah, jadi setelah transaksi dan peristiwa yang terjadi hingga 31 Agustus itu dimasukkan ke dalam pembukuan wali, laporan keuangan itu dapat disusun sesuai kebutuhan untuk menunjukkan kemajuan menuju likuidasi dan posisi keuangan pada tanggal tersebut.
Oke, selanjutnya yakni Statement of Cash Receipt and Distribution. Ini merupakan laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Jadi, laporan penerimaan dan pengeluaran kas itu disusun langsung dari entry dalam akun kas. Nah, laporan ini ditampilkan pada gambar, ini tuh merupakan dalam bentuk ringkasan. Selanjutnya yang kedua ada laporan perubahan ekuitas harta pilot atau Statement of Change in Stated Equity. Jadi ini tuh merupakan, laporan yang akun ekuitas serta pilot dalam bentuk, ringkasannya. Oke, selanjutnya yakni, ada Trust the Interim Statement of Cash Receipt and Cash Distribution. Nah, ini tuh bisa dilihat dari gambar kiri ya, itu merupakan laporan sementara wali mengenai penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode 1 Agustus hingga 31 Agustus 2017. Nah, semua pengeluaran memerlukan persetujuan pengadilan, sehingga laporan ini tuh seharusnya menjadi ringkasan keuangan yang bermanfaat. Lanjut selanjutnya yakni Trustee Statement of Change in Stated Equity and Schedule of Net Loss on Asset Liquidation. Ini tuh merupakan laporan perubahan ekuitas harta pilot untuk Chem Corporation dari 1 Agustus hingga 31 Agustus 2017. Nah, bisa diperhatikan bahwa dalam laporan tersebut itu memisahkan keuntungan dan kerugian dari realisasi aset dengan biaya yang terkait dalam proses likuidasi perusahaan. Lalu selanjutnya ada balance sheet. Jadi neraca disusun langsung dari saldo akun buku besar wali. Nah, dua jumlah utama yang muncul dalam neraca yang mana kas dan defisit harta pilot itu didukung oleh jumlah yang berasal dari laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta laporan perubahan ekuitas harta pilot. Oke, selanjutnya yakni Statement of Realization and Liquidation. Jadi, ini merupakan laporan realisasi dan likuidasi. Nah, itu merupakan laporan aktivitas yang menunjukkan kemajuan menuju likuidasi harta pilot debitur. Nah, laporan ini juga memberikan informasi kepada pengadilan kebangkrutan dan para kreditur yang berkepentingan mengenai pencapaian wali. Nah, Undang-Undang Kebangkrutan itu tidak mewajibkan laporan tersebut. Sebaliknya, undang-undang memberikan kewenangan kepada hakim dalam kasus kebangkrutan untuk menentukan bentuk penyajian informasi kepada pengadilan. Nah, bisa dilihat gambar yang paling kanan itu merupakan laporan realisasi dan likuidasi untuk Chem Corporation. Nah, laporan tersebut disajikan dalam format tradisional kecuali adanya penjelasan dalam tanda kurung mengenai berbagai kategori. Nah, pemeriksaan atas laporan realisasi dan likuidasi Chem itu menunjukkan bahwa laporan tersebut bersifat kompleks dan formatnya itu tidak biasa. Oke, selanjutnya yakni winding up the case. Jadi selama bulan September 2017, wali amanat Chem Corporation itu menagih piutang usaha sebesar $18.000, menjual surat berharga sebesar $7.300, menjual persediaan termasuk dalam biaya dibayar di muka sebesar $995, menghapus biaya dibayar di muka yang tersisa dan membagikan kas dalam likuidasi akhir harta. Nah, entry jurnal untuk mencatat transaksi dan peristiwa tersebut bisa dilihat pada gambar berikut. Jadi, yang pertama ada cash pada akun receivable itu sebesar 18.000, lalu ada cash sebesar 7.300 di debit, ada marketable securities sebesar 700 di kredit, dan stated equity sebesar 300. Lalu ada cash equity dan stated equity pada prepare expense yang mana cash sebesar 995 dan stated equity sebesar 2005 dan prepare expense sebesar 3000. Lalu saldo aku setelah entry tersebut itu dicatat dalam catatan wali amanat yang bisa dilihat pada gambar di bawah. Oke, selanjutnya yakni lanjut dari slide sebelumnya. Jadi, biaya wali amanat adalah klaim prioritas sehingga dibayar penuh. Nah, sisa klaim sebesar $76.500
yang mana itu seluruhnya adalah kreditor tanpa jaminan peringkat pertama, itu menerima 83 sen per dolar, itu dari 63.495 dolar dari 76.500 dolar sebagai penyelesaian akhir klaim mereka. Nah, entry untuk mencatat distribusi kas itu bisa dilihat pada gambar berikut. Lanjut, sebuah kasus yang melibatkan corporation ditutup ketika harta kekayaannya telah sepenuhnya dikelola oleh wali amanat diberhentikan. Nah, wali amanat itu membuat entry yang bisa dilihat gambar paling bawah itu merupakan entry yang untuk menutup kasus scam corporation. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai tipe kebangkrutan untuk dilikuidasi perusahaannya, sekarang kita akan membahas mengenai reorganisasi atau tipe kebangkrutan yang dipilih perusahaan untuk merestrukturisasi dan melanjutkan operasi bisnisnya. Tujuan dari reorganisasi ini itu memungkinkan perusahaan untuk terus beroperasi sambil menyusun rencana ke depannya yang akan disetujui oleh pengadilan dan para kreditornya. Perusahaan akan diberikan perlindungan hukum yang disebut Order for Relief yang mencegah kreditor mengambil tindakan hukum langsung terhadap aset perusahaan. Ada beberapa pelaku atau peran yang turut serta dalam reorganisasi ini. Yang pertama tentu ada debitornya atau manajemen perusahaan. Mereka bertanggung jawab atas properti, operasional, dan penyusunan rencana reorganisasi ke depannya. Mereka akan bertanggung jawab untuk mengajukan daftar kreditor, aset, dan kewajiban perusahaan, serta bekerja sama dengan pengadilan dan kreditor untuk menyusun rencana reorganisasinya. Lalu yang kedua ada kreditor komite, dibentuk untuk mewakili dan melindungi kepentingan kreditor. Komite ini biasanya terdiri dari 7 kreditor tanpa jaminan terbesar. Mereka akan ditunjuk oleh US Trustee segera setelah petisi kebangkrutan diajukan. Lalu yang terakhir ada trustee atau peran wali. Meskipun manajemen perusahaan itu memiliki tanggung jawab dalam rencana reorganisasinya, pengadilan bisa saja menunjuk wali pribadi untuk mengambil alih bisnisnya. Hal ini biasanya jika terjadi ada indikasi kecurangan dalam manajemen perusahaan, maka perlu ditunjuk peran wali atau trustee itu tadi. Nah, lalu bagaimana sih rencana dari reorganisasi ini? Jadi pada pasal 11 itu menyusun dan mengonfirmasi rencana reorganisasi. Penyusunan rencana reorganisasi itu terdiri dari debitor yang memiliki 120 hari pertama untuk mengajukan rencana. Jika mereka gagal, maka kreditor atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan rencana mereka sendiri, dan rencana ini harus dianggap fair and equitable atau adil dan setara untuk semua pihak yang terlibat. Lalu selanjutnya ada konfirmasi. Rencana tersebut harus disetujui oleh setidaknya 2/3 dari setiap kreditor. Jika ada kelas kreditor yang menolak, maka pengadilan masih bisa mengonfirmasi rencana tersebut melalui proses yang disebut cram down, asalkan rencana tersebut dianggap adil dan setara. Setelah disetujui, maka rencana tersebut menjadi mengikat dan utang-utang debitor akan dihapuskan. Lalu apa keuntungan dan kekurangan dari pelaksanaan reorganisasi ini? Yang pertama, keuntungan bagi debitor. Perusahaan bisa tetap beroperasi tentu. Pengadilan akan memberikan kesempatan untuk perusahaan agar mereka dapat pulih dan menghindari kerugian besar seperti penutupan dan PHK. Lalu dapat menunda pembayaran utang tanpa jaminan, serta dapat membatalkan kontrak yang merugikan seperti kontrak eksekutif atau sewa yang tidak terpakai. Lalu kekurangannya bagi debitor atau bagi perusahaan, biaya yang dibutuhkan tentu sangat mahal. Biaya hukum dan penasihat dalam kasus reorganisasi itu sangat besar dan bisa menghabiskan aset-aset perusahaan. Lalu bisa saja manajemen perusahaan ini akan kehilangan kendali, karena terkadang manajemen itu harus menyerah sebagian atau seluruh kontrol kepada kreditor atau wali. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih pelaporan keuangan selama perusahaan itu menjalani proses reorganisasi. Jadi, meskipun perusahaan ini sedang mengalami masa reorganisasi, mereka tetap diwajibkan untuk melaporkan laporan keuangannya serta dokumen-dokumen yang mendukung
transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan selama masa reorganisasi itu. Hal ini itu bertujuan untuk membedakan transaksi dan kejadian yang secara langsung berkaitan dengan proses reorganisasi dari operasional bisnis yang sedang berjalan. Nah, perbedaan yang akan ketara selama masa reorganisasi ini itu yang pertama ada di neraca atau posisi keuangannya. Jadi pada posisi keuangan akan ada item yang dinamakan prepetition liabilities atau kewajiban prapetisi. Kewajiban ini itu akan tunduk pada negosiasi dan kompromi dengan para kreditor perusahaan. Mereka akan dilaporkan sebagai item terpisah pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada pada laporan laba rugi dan laporan arus kasnya. Jadi pada laporan laba rugi, seluruh biaya profesional yang berkaitan dengan proses reorganisasi seperti biaya pengacara dan penasihat akan dilaporkan secara terpisah pada laporan laba rugi sebagai reorganisasi item, serta ada yang namanya bunga utang atau perusahaan itu harus melaporkan beban bunga yang dibayarkan selama proses reorganisasi atau kebangkrutan tadi. Nah, perusahaan ini dapat menangguhkan pembayaran bunga atas kewajiban prapetisi dan harus mengungkapkan informasi ini secara terpisah di laporan laba rugi. Selanjutnya pada laporan arus kas, item-item yang berhubungan langsung dengan masa reorganisasi atau proses reorganisasi ini harus dilaporkan secara terpisah dari operasional bisnis yang sedang berjalan. Nah, kalau misalkan tadi itu kan laporan keuangan selama masa reorganisasi. Sekarang kita akan membahas mengenai pelaporan keuangan untuk perusahaan yang baru saja keluar dari masa reorganisasi atau sudah melewati masa reorganisasi dan kebangkrutan tadi. Ketika sebuah perusahaan berhasil dari proses reorganisasi dan rencana reorganisasinya disetujui, maka perusahaan akan melakukan pelaporan keuangan yang biasa disebut fresh start reporting. Tujuannya itu untuk mengubah cara perusahaan melaporkan keuangannya agar mencerminkan kondisi yang baru dan bersih dari kebangkrutan. Perusahaan yang memenuhi syarat akan diperlakukan sebagai entitas baru dalam laporan keuangannya. Kondisi-kondisi untuk perusahaan dapat menerapkan fresh start reporting itu tuh yang pertama, apabila nilai aset perusahaan yang baru direorganisasi itu lebih kecil daripada total kewajiban dan klaim yang diizinkan untuk dikompromi atau dihilangkan atau dikurangi. Nah, nilai reorganisasi ini merupakan perkiraan nilai wajar aset perusahaan yang akan muncul setelah masa kebangkrutan. Nilai ini dapat dihitung dari perkiraan arus kas di masa depan dan nilai aset yang baru. Lalu pada pemegang saham yang ada, saham yang dimiliki sebelum kebangkrutan harus memiliki kepemilikan kurang dari 50% di perusahaan yang baru setelah kebangkrutan selesai. Hal ini itu akan menunjukkan bahwa kendali telah berpindah dari pemilik lama ke kreditor baru atau investor. Jika kedua kondisi ini terpenuhi, maka perusahaan dapat dianggap sebagai entitas baru dan harus mengadopsi fresh start reporting. Nah, lalu bagaimana sih pelaksanaan dari fresh start reporting ini? Jadi, untuk melaksanakan fresh start reporting, perusahaan itu harus melakukan beberapa penyesuaian. Yang pertama, tentu mengalokasikan nilai reorganisasi ke aset berwujud dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasi. Sisa dari nilai reorganisasi yang tidak dapat dialokasikan ke aset tertentu akan dilaporkan sebagai aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi. Lalu yang kedua, melaporkan kewajiban kecuali pajak tangguhan. Kewajiban ini akan dilaporkan pada nilai wajar saat rencana reorganisasi disahkan dan pengampunan utang atau penghilangan utang itu tuh dilaporkan sebagai item luar biasa atau keuntungan di laporan laba rugi. Selanjutnya pada laporan keuangan akhir dari entitas lama sebelum reorganisasi harus mencerminkan penyesuaian dari fresh start reporting dan menunjukkan efek dari penghapusan utang
karena efek reorganisasi tadi. Saldo laba ditahan dari entitas lama akan dihilangkan dan diganti dengan nol pada neraca pembukaan entitas baru. Lalu pada pengungkapan tambahan, perusahaan yang menerapkan fresh start reporting harus menyertakan catatan tambahan dalam laporan keuangan awal mereka, seperti penyesuaian pada nilai aset dan kewajiban historis, jumlah utang yang diampuni atau dihapus, dan faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi nilai reorganisasi. Lalu ada beberapa kondisi di mana perusahaan ini tidak memenuhi syarat fresh start reporting. Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria di atas harus tetap melaporkan utang yang diampuni atau utang yang dihapuskan sebagai keuntungan luar biasa. Namun, mereka tidak dapat menggunakan akuntansi fresh start dan harus terus melaporkan keuangan seperti entitas yang sama dengan beberapa penyesuaian. Secara ringkas, fresh start reporting ini merupakan cara akuntansi yang khusus untuk merefleksikan perubahan besar dalam struktur keuangan perusahaan dan kepemilikan saham pada sebuah perusahaan setelah mereka berhasil keluar dari kebangkrutan. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih transparan dan akurat bagi investor tentang kondisi perusahaan yang baru. Oke, yang terakhir kita mempelajari illustration of a reorganization case, atau ini adalah ilustrasi dari kasus reorganisasi. Nah, as we know, kalau misalkan perusahaan itu bangkrut, berarti ada beberapa pilihan. Ada liability yang kita pelajari kemarin ya, yang intinya dia itu perusahaannya memutuskan untuk menutup bisnisnya dan akhirnya membayar utang-utangnya. Atau bisa juga dengan reorganization atau reorganisasi. Nah, ketika perusahaan itu memutuskan atau mengajukan reorganisasi, berarti perusahaan itu akan memindahkan utang pra pengajuannya itu ke akun khusus yang nanti akan disebut sebagai liability subject to compromise atau disingkat sebagai LSTC gitu. Nah, di dalam kasus ini yaitu Taik Corporation. Jadi at the beginning of 2016, Taik itu mengajukan reorganisasi. Berarti akun-akun khusus atau utang lama yang akan dijadikan liability subject to compromise atau LSTC. Di sini ada account payable, ada taxes payable, ada interest payable, bank note, 15% bonds payable. Dan yang intinya itu totalnya $2.300.000. Nah, jangan lupa ini harus di jurnal, teman-teman. Jadi semua utangnya itu tadi di jurnal sebagai debit, lalu kreditnya adalah liability subject to compromise. Lalu, teman-teman, ketika perusahaan itu mengajukan reorganisasi ke pengadilan, itu tuh bukan berarti perusahaannya berhenti beroperasi. Nah, ketika perusahaan itu tetap beroperasi, berarti kan dia tetap ada aktivitas transaksinya. Nah, itu tuh tetap dicatat sebagai operasi normal. Tapi karena masih dalam proses reorganisasi, kan itu tuh bakal terus dilakukan sampai nanti akhirnya disetujui sama kreditur. Nah, ketika sebelum disetujui sama kreditur, itu tuh nanti di laba rugi, itu tuh bakal dipisah antara operasi normal dan juga biaya-biaya khusus selama reorganisasi, yaitu disebutnya sebagai reorganization items. Biasanya biaya khusus reorganisasi itu, misalnya contohnya kayak pengacara, konsultan, gitu-gitu. Dan itu biasanya biayanya gede. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel pertama sebelah kiri, ini tuh contoh dari income statement. Kalian bisa lihat bahwa di situ dibedakan antara earnings before reorganization items ya. Terus bawahnya adalah biaya-biaya khusus reorganisasi. Nah, teman-teman bisa lihat di situ terjadi net loss atau rugi karena memang biaya dari reorganisasi itu tuh gede banget gitu. Lalu tabel bawahnya dan tabel sampingnya yaitu balance sheet dan juga cash flow itu menunjukkan juga menandakan bahwa perusahaan itu masih tetap beroperasi normal. Yang nantinya laporan ini tuh akan ditunjukkan kepada kreditur dan juga pengadilan bahwa sebagai bukti bahwa nih loh perusahaannya itu masih tetap beroperasi seperti itu. Lalu ini adalah comparative balance sheets dan juga income and retained deficit statement. Jadi di sini tuh
adalah the next 6 months, dan ini udah tahun 2017. Jadi ini 6 bulan pertama 2017. Dan ini juga masih tetap dalam masa reorganisasi. Nah, di sini yang pertama comparative balance sheets itu ada kenaikan nih, itu ada kas, ternyata naik $150. Berarti ini menandakan kalau misalkan di masa reorganisasi itu perusahaan itu tetap ada permasukan berarti gitu. Terus ada piutang turun. Nah, ini berarti juga menandakan bahwa ternyata ada sebagian utang yang udah tertagih gitu. Terus persediaan turun, berarti kan ada yang dijual atau dipakai. Pokoknya intinya berarti ada aktivitas nih di masa reorganisasi begitu. Oke, jadi pada intinya di sini Tide itu tetap beroperasi walaupun di masa reorganisasi dan bisa untung teman-teman. Jadi walaupun dia itu dalam keadaan bangkrut ya, tapi bukan berarti dia itu nggak mendapatkan pendapatan. Dari sini juga berarti kesimpulannya ada defisitnya itu sedikit membaik. Dari yang tadinya kan $1.050, sekarang udah 1.000 gitu. Dan terbukti bahwa di situ juga masih ada utang lama atau LSTC ya. Berarti ini menandakan bahwa reorganisasi ini belum selesai gitu. Nah, ini adalah reorganization plan. Jadi ini nanti rencana yang akan dinegosiasikan dan akan disetujui oleh kreditur atau pemegang saham. Gitu. Jadi yang pertama, disepakati nih, after extensive negotiation among the parties of interest, pokoknya ini tuh telah disepakati intinya bahwa Thai Corporation itu bernilai sejumlah $2.200 atau $2.200.000 gitu. Nah, angka $2.200.000 itu bakal jadi ukuran dasar ukuran bahwa apakah nanti itu utang lamanya itu bisa ditutup atau bagaimana nanti pembagian yang akan dibagikan kepada kreditur atau pemegang saham. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada 4 rencana yang disetujui oleh kreditur. Yang pertama, kreditur itu setuju bahwa mereka bisa tukar obligasi lama dengan 500.000 saham baru. 200.000 senior debt baru 12% dan 100.000 current portion senior debt atau tempo cepat. Jadi bondholders itu berubah posisi. Jadi sebagian jadi pemegang utang baru, sebagian jadi pemegang saham baru. Lalu yang kedua itu priority tax claims sebesar $150.000. Ini nanti dibayar tunai penuh begitu ketika rencana ini atau plan ini itu disahkan. Gitu. Lalu yang ketiga, remaining unsecured non-priority preposition claim sebesar $150. Jadi di sini nanti accounts payable-nya itu sejumlah $600.000 itu nanti diganti dengan $275.000 subordinated debt dan $140.000 saham ordinary. Lalu accurate interest on bonds sebesar $90.000 ini nanti akan dihapus atau kayak nggak dibayar intinya. Lalu notes payable to bank sebesar $260.000. Ini tuh nanti bakal ditukar $120 subordinated debt dan $60.000 saham biasa. Gitu. Lalu yang terakhir yang keempat itu equity holders atau pemegang saham lama. Jadi nanti mereka itu tukar saham. Jadi 100.000 saham biasa baru. Nah, jadi di sini artinya itu mereka nggak kehilangan semuanya. Tapi porsinya itu bakal berubah, aka jadi lebih kecil daripada kreditur kayak gitu. Nah, ini adalah step terakhir. Jadi ketika perusahaan itu setelah rencana reorganization-nya itu terconfirmed, berarti pihak-pihak itu atau kreditur pemegang saham itu tuh menghitung apakah perusahaan ini, si perusahaan yang baru ini, istilahnya dia udah rebirth lah ya, itu memenuhi syarat untuk melakukan fresh start reporting atau mencatat ulang dari awal keuangannya gitu. Nah, berarti di sini Thai Corporation itu memenuhi syarat-syarat ini dan dia akan melakukan fresh start reporting. Jadi, berarti nanti Thai Corporation ini akan melakukan beberapa penyesuaian. Yang pertama, ini adalah menghapus utang lama atau GSTC tadi dan juga mencatat utang atau saham yang baru. Nah, di sini ada jadi kan utang lama ada account payable, interest payable dan lain-lain itu kan. Itu di debit, terus ada 12% senior debt baru dan lain-lain itu di kredit.
Jadi di sini intinya atau makanannya itu total utang lamanya itu dikeluarkan dari neraca lama, lalu dikredit ke akun baru. Dan sisanya nanti diakui sebagai gain on debt discharge. Kayak itu. Karena nilai yang akan dikasih lagi itu lebih besar, lebih kecil daripada saham lama. Gitu. Nilai klaim lama maksudnya. Lalu yang kedua adalah mencatat pemegang saham lama yang menukarkan saham lama ke saham yang baru. Jadi mencatatnya itu common stock old di debit, ini menghapus modal saham lama, dan di kredit mencatat common stock baru dan juga additional paid in capital. Lalu yang terakhir juga nanti ada asset fair value yang baru. Maksudnya penilaian ulang asset fair value. Jadi nanti akan menunjukkan perbedaan fair value versus book value. Nah, ini juga pasti harus dilakukan penyesuaian kayak gitu. Nah, penyesuaiannya adalah dari inventory, land, terus loss on asset revaluation itu di debit, dan nanti buildings, equipment, dan patent itu ada di kredit. Jadi di sini mereka itu menata sehingga aset yang tercatat itu mencerminkan fair value atau selisih net. So ya teman-teman, itu tadi adalah penjelasan dari kami kelompok 4 tentang chapter 18. Terima kasih telah memperhatikan, terima kasih telah mendengarkan. Sampai ketemu di week berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.